Dahulu, sekolah hanyalah ruang sederhana berdinding bambu dan beratap rumbia. Murid menulis di papan batu dan guru mengajar dengan penuh ketulusan. Walau serba terbatas, semangat belajar tak pernah padam. Di Museum Pendidikan ini, kita diajak mengenang perjuangan generasi terdahulu, bahwa pendidikan bukan hanya tentang fasilitas yang mewah, melainkan tentang tekad dan cinta terhadap ilmu pengetahuan. Oke, kali ini kita sama pengunjung-pengunjung di Museum Pendidikan Surabaya, guys. Terus kita kali ini mau nanya beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu sama mereka. Siapa nih mas namanya? Namaku Mirza. Namaku Agung. Oke, terus lanjut aja ke pertanyaannya ya. Yang pertama, apa kesan pertama Anda saat mengunjungi Museum Pendidikan ini? Kesan pertamaku sih keren banget ya. Banyak barang-barang bersejarah yang bisa menambah wawasan saya. Karena kan saya kan juga belum seberapa tahu tentang kayak gimana sih dulu pendidikan di Indonesia gitu. Jadi bisa kayak nambah wawasan baru buat saya gitu. Tuh, terus lanjut ke mas yang kedua. Kalau kesan saya sih di sini unik ya, karena saya berasal dari luar pulau, bukan di Jawa. Jadi ininya peninggalan sejarahnya itu berbeda. Oke, sekarang bertemu dengan salah satu pengunjung di Museum Pendidikan nih. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa ya? Aku Kaisa. Halo Kak Kaisa, baik di sini aku mau tanya nih, gimana sih pendapat kakak mengenai sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan di Museum Pendidikan ini? Oke, jadi pendidikan ini sebagai sarana sih menurut aku penting banget ya, karena dia menjadi sarana kita sebagai anak muda untuk lebih semangat untuk meraih pendidikan kayak gitu sih Kak. Oke Kak, terima kasih ya Kak ya. Oke, hari ini kami bersama salah satu pengunjung di Museum Pendidikan Surabaya. Kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Nama aku Vira. Oke, di sini Kak Vira aku mau nanya nih, bagaimana menurut Anda itu cinta tanah air itu apa sih? Menurut aku cinta tanah air itu khususnya untuk generasi muda itu adalah bentuk rasa peduli, bangga dan tanggung jawab terhadap bangsa melalui sikap dan tindakan nyata. Jadi bukan melalui slogan aja, tapi juga kita terapkan gitu dalam operasionalnya sehari-hari. Salah satunya dalam mengunjungi Museum Pendidikan ini juga bisa sebagai bentuk cinta tanah air, karena kita mengenali sejarah pendidikan dari zaman dahulu sampai sekarang. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Nah, jadi di sini saya juga sudah bersama pengunjung. Namanya siapa Kak? Farah. Nah, jadi Kak Farah, di sini saya mau bertanya ya Kak, apa sih yang membuat kakak itu mau berkunjung ke Museum Pendidikan ini? Yang pertama karena udah pasti karena museumnya bersejarah ya. Terus juga banyak artefak-artefak yang emang asli dari sebelumnya, dan saya kayak tertarik banget untuk mempelajari tentang hal ini gitu. Oke, jadi Kak Farah ini tertarik banget dengan sejarah-sejarah guys. Terima kasih ya Kak. Oke, halo semuanya. Di sini saya sudah menemukan salah satu pengunjung dari Museum Pendidikan di Surabaya ini. Boleh perkenalkan dirinya dulu ya Kak? Oke, halo, perkenalkan nama aku Naswa. Oke, kakak ini dari mahasiswa Universitas UPN ya, Jawa Timur. Oke, di sini aku mau wawancara kakak tentang satu pertanyaan aja. Jadi pertanyaannya, apa tindakan nyata yang bisa dilakukan oleh pelajar untuk menunjukkan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi menurut aku salah satu contohnya itu dengan kita menggunakan produk-produk dalam negeri, dan salah satunya batik. Dan itu adalah bukti cinta tanah air kita sebagai generasi bangsa Indonesia. Wah, berarti kakaknya suka banget sama batik ya? Iya. Terima kasih Kak. Halo semuanya, kita dari PDB 20 yang ada saya Akbar. Saya Syifa. Dan saya Clara. Di sini kita akan menanyakan kepada kakak-kakak penjaga di museum, yakni dengan kakak siapa Kak? Nanda. Kakak Nanda, oke Kak. Jadi langsung aja ke pertanyaannya, kita itu sangat penasaran dengan apa Kak Syifa? Dengan bagaimana cara merawat museum ini dan bagaimana cara menjaga keaslian dari koleksi-koleksi di museum ini Kak.
Oke, jadi untuk perawatan koleksi kita lebih maksimalkan di hari Senin karena kita kan jam operasionalnya hari Selasa sampai Minggu setiap harinya. Dan di hari Senin tuh kita tutup, kita maksimalkan untuk perawatan koleksi dan kita juga ada jadwal tertentu untuk perawatan koleksi-koleksi. Seperti tadi kakaknya mungkin sudah lihat ada beberapa yang koleksinya dari kertas, ada yang dari besi, dari logam atau ada yang dari kayu. Itu jadi kita buat jadwal tiap hari Senin misalnya minggu pertama itu untuk yang barang-barang berbahan dasar logam, terus minggu kedua untuk bahan lain kayak gitu. Jadi memang kita jadwalkan untuk konservasi dan untuk perawatannya pun kita sudah ada pembelajaran juga dari pihak konservasi kita dari UPTD Museum. Jadi kita sudah tahu bagaimana teknik-teknik khususnya untuk perawatan koleksi-koleksi tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kita tuh sangat penasaran apakah di pihak Museum Pendidikan Surabaya ini ada program edukatif yang dilakukan untuk menggait ketertarikan generasi muda untuk tidak melupakan sejarah gitu. Jadi untuk event-event tersebut kita ada beberapa event yang ada event tahunan dan juga ada yang istilahnya apa ya, rutin juga gitu. Jadi memang kita ada seperti contohnya museum keliling. Itu namanya kita ada pameran. Jadi pameran museum keliling itu kita membawa beberapa koleksi yang kita bawakan ke lingkungan publik yang bisa orang-orang itu lihat ternyata di Surabaya itu banyak museum yang bisa dikunjungi. Jadi nggak cuma museum pendidikan aja, kita ada 8 museum bersejarah yang dinaungi oleh pemerintah kota. Jadi seperti contohnya 2023 kemarin kita bawa koleksi kita ke Ciputra World. Jadi orang-orang pengunjung mall itu mereka bisa tahu bahwa di Surabaya itu ada museum-museum karena banyak kan yang nggak tahu ya museum-museum itu. Terus juga kadang kita kerjasama juga dengan sekolah-sekolah. Jadi kadang kita menawarkan apakah mau sekolahnya diadakan pameran seperti pameran museum itu. Seperti kemarin yang tahun ini kita ke MAN 1 Surabaya. Nah, jadi kita buka kayak jenis exhibition, sebuah pameran di mana kita menunjukkan beberapa koleksi. Jadi siswa-siswi itu nggak perlu ke sini untuk melihat koleksinya, mereka bisa mengunjungi yang ada di aulanya mereka saat itu kayak gitu. Keren banget nih Kak, terima kasih atas jawabannya. Lalu Kak Clara bisa. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir buat kakak. Jadi ada nggak sih kesan-pesan atau harapan buat generasi-generasi di luar sana, khususnya generasi kita ini, untuk bisa menumbuhkan karakter cinta tanah air, terutama melalui museum pendidikan ini? Oke, jadi mungkin untuk teman-teman mahasiswa, pelajar-pelajar Surabaya ini yang mungkin belum tahu tentang Museum Surabaya. Jadi banyak sekali ada museum di Surabaya ini yang bisa dikunjungi. Jadi museum itu nggak melulu tentang pahlawan, nggak melulu tentang perang. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke museum, bisa lihat sendiri bahwa seperti contohnya di sini Museum Pendidikan, kita menunjukkan tentang koleksi-koleksi sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia tanpa teman-teman merasa museum itu kan biasanya digambarkannya gelap ya, kayak menceritakan tentang perang-perang, tentang tanggal-tanggal kejadian-kejadian aja gitu. Sedangkan di sini kita lebih modern lagi, jadi nggak melulu tentang pahlawan dan perang, dan juga untuk biayanya gratis kalau untuk teman-teman pelajar dan mahasiswa Surabaya, hanya menunjukkan alma mater ataupun kartu pelajar, bisa nanti langsung registrasi dengan harga tiketnya gratis. Kalaupun tanpa membawa itu hanya biayanya hanya 5.000 per orangnya. Wah, ternyata ini ya, begitu banyak cara buat generasi-generasi kita untuk lebih tahu tentang sejarah yang ada dan budaya yang ada di Indonesia. Mungkin itu aja dari kita. Kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih Kak Nanda ya tadi ya. Terima kasih, kita dari PDB 20 izin pamit undur diri.